Assalamualaikum sobat-sobat semua dimanapun berada. Video kali ini saya akan mengijazahkan amalan yang bersifat umum yang diamalkan dalam dua kondisi. Yang pertama saat sobat-sobat sedang keluar rumah, yang kedua saat sobat-sobat akan kembali ke rumah. Faedah, manfaat, khasiat dari amalan yang bersifat umum ini saya akan jelaskan. Yang pertama, untuk masalah atau kondisi saat sobat-sobat akan keluar rumah, siapapun yang istiqomah mengamalkan amalan ini saat dia akan keluar rumah sampai nanti kembali lagi ke rumah. Faedah yang pertama, setiap dia keluar rumah untuk urusan apapun, baik itu urusannya memang rutin, kalau dia pedagang, dia memang keluar rumah untuk berdagang. Kalau dia pengusaha, dia keluar rumah usaha. Kalau dia karyawan, dia keluar rumah untuk bekerja. Insya Allah, biiznillah, rezekinya dicukupi Allah, dijamin Allah. Intinya sobat-sobat semua tidak akan kekurangan secara materi, secara dunia. Kalau sobat-sobat semua keluar rumah bukan untuk urusan rutin, mungkin di saat hari libur sobat-sobat semua keluar rumah karena ada urusan bisnis di luar urusan rutin. Ini hanya contoh saja. Intinya keluar rumahnya bukan karena urusan rutin, tetapi karena memang ada urusan, entah apapun itu urusannya, apapun itu masalahnya. Insya Allah semua urusan sobat-sobat, semua masalah sobat-sobat, Allah akan memberi petunjuk supaya urusan sobat-sobat bisa beres, masalah sobat-sobat bisa selesai karena mendapat petunjuk langsung dari Allah. Faedah yang ketiga, apabila sobat-sobat keluar rumah, sobat-sobat akan dijaga, dilindungi, diselamatkan Allah dari sekecil-kecilnya keburukan, niat jahat, niat jelek, bahaya, musibah, kecelakaan, atau apapun itu yang buruk, yang tidak enak, yang negatif, yang berasal dari semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk yang berasal dari keinginan nafsu diri sobat-sobat sendiri. Yang keempat, kalau sobat-sobat semua istiqomah mengamalkan ini, insya Allah biiznillah setan tidak akan berani mendekati, mengganggu sobat-sobat semua. Itu faedah yang pertama kalau mengamalkan yang untuk keluar rumah sampai kembali ke rumah. Faedah dari mengamalkan sebelum masuk ke rumah, kalau sobat-sobat istiqomah mengamalkannya, insya Allah biiznillah secara rezeki yang bentuknya materi dunia, sobat-sobat akan dimakmurkan milik rezekinya oleh Allah, menjadi kaya raya, menjadi tidak berkekurangan. Intinya secara materi, secara dunia sobat-sobat akan berjaya, sukses, kaya, makmur milik rezekinya. Ijazah ini saya dapatkan dari abah saya, Abah Tubagus Johani Banten. Sekarang saya ijazahkan kepada sobat-sobat semua untuk diamalkan oleh sobat-sobat semua. Insya Allah biiznillah bermanfaat untuk kehidupan pribadi sobat-sobat semua. Oke, langsung saja saya mulai. Yang pertama, saat sobat-sobat akan keluar rumah, amalkan seperti ini. Luangkan waktu 1-3 menit sebelum sobat-sobat benar-benar keluar dari rumah sobat, masuk ke dalam kamar pribadi sobat, lalu ambil posisi menghadap kiblat, boleh sambil duduk, boleh sambil berdiri, lalu menongkatkan lidah atau mengunci mulut. Maksud dari menongkatkan lidah atau mengunci mulut itu, ujung lidah sobat semua ditempelkan ke langit-langit mulut. Dan jangan berkata apa-apa selama posisi tersebut. Mata boleh terpejam, pikiran diam, perasaan diam. Maksudnya bukan kosong, tapi diam, tidak ada yang dipikirkan, tidak ada yang dirasakan. Paling lama 1 menit. Setelah itu boleh buka mata, lalu mengamalkan
bacaan tahiyat akhir dalam sholat dari awal sampai selesai. Setelah selesai, sobat-sobat semua bisa keluar dari kamar pribadi sobat-sobat semua. Saat benar-benar akan pergi dari rumah, kalau sobat-sobat semua tidak bawa kendaraan, sebaiknya dilakukan sebelum keluar dari pintu rumah atau pagar rumah. Kalau sobat-sobat semua naik kendaraan, sebaiknya dilakukan sebelum kendaraan dijalankan, mengamalkan amalan Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tetapi saat membaca tawakaltu diulang sebanyak 7 kali. Jadi seperti ini sobat-sobat semua. Bismillahi tawakkaltu 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 ala Allah la haula wala quwata illa billah. Baru sobat-sobat keluar dari pintu rumah atau pagar rumah, atau baru sobat-sobat semua menjalankan kendaraan sobat-sobat semua. Nah, selama dalam perjalanan sebelum sampai ke tempat tujuan, apabila sobat-sobat semua berhenti di suatu tempat untuk urusan apapun, mengamalkan satu kali saja a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saat sobat-sobat semua sudah sampai ke tempat tujuan, sama yang dilakukan, mengucapkan, mengamalkan satu kali saja a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Di luar itu, selama sobat-sobat semua berada di luar rumah, perbanyak membaca, boleh pilih salah satu, istighfar yang pendek saja atau sholawat yang pendek saja. Mana yang terbaik? Yang terbaik tanyakan kepada hati sobat-sobat semua. Kalau menanyakan kepada hati, bagaimana kita tahu itu jawaban dari hati? Saat sobat-sobat semua menanyakan kepada hati, apabila hati sobat-sobat tenang, nyaman, tidak gelisah, tidak khawatir, insya Allah biiznillah itulah jawabannya yang diberikan hati sobat-sobat. Sekarang saat sobat-sobat posisinya sudah kembali ke rumah, sebelum masuk rumah ada dua kondisi. Tapi kondisi pertama, kalau di rumah sobat-sobat ada penghuninya, ada keluarga sobat, ucapkan sebelum masuk ke dalam rumah assalamualaikum dan tunggu sampai dijawab. Setelah dijawab, mungkin dibukakan pintu, sobat-sobat masuk, lalu sobat-sobat mengamalkan surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Kalau di dalam rumah tidak ada penghuni, sedang kosong, mungkin pintu tidak terkunci, sobat-sobat bisa masuk, atau mungkin sobat-sobat punya kunci jadi bisa membuka sendiri pintunya dengan kunci. Jangan mengucapkan assalamualaikum, tapi mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Setelah itu bisa dibuka pintunya sendiri. Lalu sama seperti tadi, mengamalkan surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Demikian video kali ini. Di video-video berikutnya saya akan mengijazahkan kembali amalan-amalan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus untuk sobat-sobat semua, yang insya Allah biiznillah bermanfaat untuk kehidupan pribadi sobat-sobat semua. Akhir kata, apabila ada dari diri saya ini yang tidak berkenan di hadapan sobat-sobat semua, kepada Allah saya mohon ampun, kepada sobat-sobat semua saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.